Perkenalkan, nama saya Ruli Wahyudi. Background saya sarjana teknik geologi TB, dan hari ini saya bicara di CM, core meeting ya. Artinya ini pertemuan orang inti. Orang-orang inti Tiansi di Cirebon adalah Anda yang hadir di sini. Jadi tepuk tangan buat Anda yang hadir di sini. Dan saya yakin kalau ruangan ini saya kunci 1 bulan, bulan depan omset Cirebon ngedrop. Karena kan kita yang bikin omset, betul nggak? Nah, makanya saya selalu ngerasa respect sekali, saya selalu ngerasa bangga sekali kalau saya berbicara di depan orang-orang inti seperti Anda. Karena orang-orang inti seperti ini, orang-orang yang sudah bergerak di Tiansi. Kalau di OP saya ngomongin hasil, kadang-kadang masih ada yang mukanya ngeheng gitu, masih belum nyampe gitu. Tapi kalau di sini mukanya udah connect semua, udah nyambung semua. Oke, jadi tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Kemarin kita 140 orang lebih baru pulang dari Eropa, Nice. Di Nice itu kita ada passion trip, glory trip. Jadi memang Tiansi ini perkembangannya luar biasa Bapak Ibu. Saya ingat zaman dulu, waktu saya jalanin Tiansi di awal, kita sampai bikin acara keluar negeri sama grup. Kebayang nggak? Ngumpul-ngumpul duit, keluar negeri ke Singapura, ke Malaysia, itu bayar sendiri. Tapi zaman sekarang, bintang 5 dapat success trip, bintang 6 dapat motor, bintang 7 itu dapat glory trip. Jadi sekali lagi, zaman sekarang di Tiansi ini wah luar biasa rewardnya. Beda sama zaman saya dulu. Zaman saya dulu Bapak Ibu, untuk bintang 5, bintang 6 punya kendaraan, beli motor, mesti ngumpulin DP. Akhirnya nge-DP dulu, cicilannya dibayar pakai bonus. Jadi memang kalau Anda berjuang sekarang di Tiansi, Anda habis-habisan, ini saat yang paling tepat di Tiansi untuk berjuang. Kemarin kita di Perancis tuh benar-benar menikmati Bapak Ibu. Saya ingat satu sore, saya kan ikut passion trip ya. Saya, Pak Luis, Pak Naga dan lain-lain itu ngopi. Sambil ngopi itu saya menikmati betul tiap detiknya gitu. Ngebayangin gitu. Saya udah ke Eropa, ini untuk kedua kalinya. Menyenangkan sekali, suasananya asik bersama para god lain ke atas. Dan waduh, saya kalau ingat perjuangannya, semakin pahit perjuangan yang saya ingat, itu semakin manis rasa kopinya di Eropa Bapak Ibu. Beneran. Bukan saya bersajak, tapi memang begitu pada akhirnya nantinya. Jadi hari ini Anda mesti sadar, kita kan kalau Anda lihat bintang di langit, itu bintang akan sinarnya terang sekali kalau malamnya gelap, betul nggak? Kalau malamnya gelap, langitnya hitam pekat, bintangnya itu akan sinar terang sekali. Artinya bintang itu butuh kegelapan biar dia bersinar, betul? Nah sama, Anda kan mau jadi bintang di sini, mau jadi orang yang berhasil. Nah saya doain Anda kuat melewati kegelapan Anda, dan kita nanti akan jadi bintang sama-sama Bapak Ibu ya. Amin. Tepuk tangan buat Anda dulu. Oke, saya udah 12 tahun lebih di Tiansi. Saya mengalami banyak perubahan zaman di Tiansi. Saya ingat sekali zaman tahun 2003 ya, awal-awal saya join 2002-2003, itu tidak semua orang punya handphone. Dulu kalau wah punya handphone orang kaya, dulu gitu Bapak Ibu. Sekarang kalau punya handphone orang kaya nggak? Semua lapisan punya handphone sekarang. Karena dulu, zaman dulu, SIM card itu harganya sampai 500.000 SIM cardnya Bapak Ibu. Jadi zaman dulu tuh saya mengalami awal Tiansi, saya ngembangin bisnis ini, nelpon pakai telepon rumah Bapak Ibu, pakai wartel. Jadi saya ingat sekali zaman Pak Rizky mungkin bintang 5, bintang 6, saya masih bintang 4. Kita ngumpul depan wartel, pegang kertas gini. Ada tulisannya, Pak Budi nomor telepon sekian, Pak ini nomor telepon sekian, Pak ini nomor telepon sekian gitu. Saya nelpon di wartel, sambil nelpon, halo Pak Budinya ada, nelponnya kan ke rumah. Iya Pak gitu, sambil nelpon ngundang, di sininya rupiahnya Bapak Ibu. Di wartel, kebayang nggak? Jadi orangnya kan ngomong, iya ini bisnis apa ya, 5.732 gitu. Iya Pak ini bisnis udah 8.000 berapa gitu kan, gak enak banget ngundang sambil lihat rupiahnya Bapak Ibu. Saya ngalamin itu. Terus 2005 itu mulai ada smartphone, mulai ada PDA, ya kan? Please dong gitu kan, PDA Bapak Ibu ya. Mulai ada yang pakai itu tuh, stylus dulu. Terus 2009 zaman teknologi, mulai sosial media booming. Mulai kita bisa omset tidak hanya offline, tapi pakai Twitter, pakai Facebook, pakai banyak media sosial yang bisa membuat kita bisa mengembangkan jaringan tanpa batas.
Jadi memang sekarang ini kita di era internet lah. Banyak saya kenal pengusaha-pengusaha teman-teman saya jual jaket kulit, jual tas kulit sampai Eropa. Gara-gara apa? Gara-gara online Bapak Ibu. Jadi emang ini udah eranya online. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di usaha ini saya nanya ke Anda ingin punya penghasilan aja apa pengen jadi aset? Ingin aktif atau passive income? Nah, itu dulu yang kita samakan persepsinya. Saya kemarin ke Eropa, seminggu di Prancis, passion trip. Lalu saya 2 mingguan di Barcelona dan Madrid, Spanyol. Itu benar-benar 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngerjain TNI sama sekali. Presentasi enggak, ngundang orang enggak, jualan online juga enggak Bapak Ibu. Tapi balik-balik omset saya naik sampai 500 miliar waktu itu. Angkanya saya sebutin aja, naiknya segitu ketika balik-balik. Itu menunjukkan bahwa asetnya emang udah bergulir. Kira-kira Anda pengen nggak punya bisnis yang Anda tinggalin seminggu, 2 minggu, 3 minggu bisa naik bisnisnya? Pengen nggak Bapak Ibu? Atau Anda pengennya ya bisnisnya tergantung kita. Seminggu nggak aktif, ya omsetnya turun 1/4. Setengah bulan nggak aktif, omsetnya turun setengah. Pengen yang jadi sistemnya, jadi aset atau yang aktif income? Yang mana nih yang pengennya? Oke, pengennya passive income. Kita samain persepsi dulu ya, pengennya yang itu. Nah intinya Bapak Ibu, zaman dulu itu dibahas gini. Kita di bisnis ini, di TNC, bukan 1 kali 1000. Artinya bukan 1 orang jualan 1000 produk, tapi 1000 orang pakai 1 produk. Karena kalau 1 orang jual 1000 produk, 1 orang itu berhenti jualan, 1000-nya hilang. Tapi kalau 1000 orang pakai 1 produk, ada 50 orang nggak pakai, 950 masih pakai. Dua-duanya ada plus minusnya. Tapi ternyata zaman sekarang kita baru kebuka matanya, dua-duanya masih banyak minusnya. Akhirnya kita bukan 1 kali 1000 atau bukan 1000 kali 1, tapi 1000 kali 1000 Bapak Ibu. Karena zaman sekarang orang itu bisa jualan 1000, angkanya bisa. Tapi tetap Anda butuh ngembangin jaringan sampai 1000 orang. 1000 kali 1000 jadi berapa tuh? 1 juta lebih gitu. Dan itu tidak tergantung kita aja, tapi juga banyak grup yang bisa pakai produk dan jual. Itu yang perlu Bapak Ibu pahamin. Memang zaman sekarang kita memang tidak anti jualan, bahkan kita dari awal udah di-set orang untuk jualan. Jualan bisa offline, bisa online. Kalau kita cuma jago jualan aja, bisa puluhan juta, mungkin ratusan juta. Kira-kira jadi aset nggak? Itu yang perlu Anda pahamin. Ada loh grup saya cerita dikit aja, yang bisa jualan pakai BBM, pakai online itu sampai 40 juta, 50 juta sebulan. Bonusnya lumayan nggak kalau dia bintang 7? Lumayan, bisa dapat 20 jutaan. Tapi pada akhirnya berhenti juga. Berhentinya bukan pasar jenuh, dianya yang jenuh. Capek Pak, pegang BB terus tiap hari gitu. Balas-balesin orang tuh capek gitu. Jadi memang faktanya, sekali lagi, kalau Anda mau punya aset, kita bangun jaringannya. Bangun jaringan, butuh orang apa enggak? Kita masuk ke topik kita. Jadi hari ini, saya mau bahas 1 kata, 1 tindakan, 1 kebiasaan yang mau kita bangun Bapak Ibu. Yang saya juga bangun ketika saya memutuskan serius di usaha ini, yaitu prospecting. Kenapa? Karena gini, ketika orang join, dia punya dream. Anda punya dream nih, kita mau kemana? Kita pakai produk. Itu kan gampang. Gampang gak? Itu langkah paling gampang tuh. Tinggal buka telan. Baru bikin daftar nama. Nah pertanyaan saya, orang baru join, kalau disuruh nulis daftar nama, biasanya rata-rata berapa orang? Rata-rata 20, 30. Ya kalau disuruh tulisin 50 pasti dapat, betul gak? Dari pengalaman saya Bapak Ibu, kalau orang itu aktif, kalau dia suruh nulis bisa dapat 100 atau 200 orang aja daftar namanya di handphone itu. Kurang lebih setengah tahun sampai setahun, bahkan gak sampai setengah tahun, itu udah habis daftar namanya dari orang yang dia kenal. Karena ada namanya daftar nama basi. Misalnya nih, Anda kerja di kantor X, Anda prospek teman Anda. Kebetulan ini mah, kebetulan kasusnya teman Anda ini yang negatif. Habis di prospek negatif, terus dia bilang, jangan mau tuh sama dia, ditawarin MLM, lu bakal diiming-imingin mobil dan lain-lain. Jadi begitu Anda telepon teman Anda yang lain di kantor, baru BBM nih, woi, apa kabar? Mau nawarin MLM ya? Jawabannya langsung begitu. Kenapa? Itu daftar nama basi namanya.
Karena satu orang kebetulan negatif dan kebetulan dia cerita. Itu sering saya alamin dulu. Intinya di awal, kalau orang itu aktif, tidak sampai setengah tahun biasanya daftar namanya habis. Akhirnya kita mesti melakukan yang namanya nambah daftar nama. Nah, nambah daftar nama, sekali lagi zaman sekarang bisa dengan online juga, dengan Facebook dan yang lain-lain. Tapi yang saya mau bahas, ini kita melakukan kebiasaan ini. Kita melakukan kebiasaan ketemu orang, nambah daftar nama, ketemu langsung. Kenapa? Karena itu yang akan jadi jaringan aktif kita. Ingat Bapak Ibu, kita tetap butuh 1.000 orang, betul nggak? Tetap butuh 1.000, 2.000, 3.000 orang supaya jadi aset bisnisnya. Supaya nggak kita terus yang capek, tapi kita ngebangun grup yang sama-sama ngejar impiannya. Nah, sekarang kita bahas. Daftar nama pasti habis, dan daftar nama orang yang tidak dikenal lebih banyak nggak daripada yang kita kenal? Jadi artinya potensi kita tidak terbatas. Orang yang tidak dikenal tidak terbatas. Nah, kalau saya di awal ketika bikin daftar nama, pesan saya Bapak Ibu, Anda bikin goal. Bikin goalnya. Kenapa Anda mesti prospecting? Kenapa Anda mesti nambah terus daftar nama Anda gitu? Dan berapa banyak goalnya? Misal, saya mau ketemu 3 orang sehari, 2 orang sehari, kenalan orang baru. Sebenarnya kenalan sama orang baru itu alamiah nggak? Menurut saya alamiah. Anda masuk SD, kenal nggak teman SD dulu? Masuk kuliah, kenal nggak teman kuliah? Atau langsung kenal sekelas semuanya? Enggak kan? Kan nggak ada yang kenal. Tapi Anda kenalan, betul nggak? Jadi itu alamiah sebenarnya. Cuma ketika Anda jalanin Tiansi, mental Anda beda. Anda tuh ketakutan, bener nggak? Mau kenalan sama orang, jangan-jangan pas saya bilang selamat siang, dia langsung bales Tiansi ya gitu. Ya kan? Mungkin yang melankolis kepikiran gitu. Pas mau kenalan nih, jangan-jangan gini, jangan-jangan ditebak Tiansi. Enggak, kenalan doang Bapak Ibu. Jadi ingat, nambah daftar nama ini dimulai dari kita kenalan sama orang, dan itu alamiah. Manusia itu makhluk sosial. Sekarang saya kasih gambaran kenapa mesti bikin goal. Kalau saya perhatiin, mungkin di atas 50% orang-orang di Tiansi itu kaki aktifnya dari orang yang tidak dikenal. Coba sekarang yang bintang 7, bintang 8. Ada nggak punya kaki aktif bintang 7, bintang 6 yang dari orang yang nggak dikenal? Semuanya kan kebanyakan dari orang yang tidak dikenal. Saya nih, kaki saya yang teman saya asli ada bintang 8, teman di geologi 1. Satu lagi itu bintang 7, berhenti. Jadi kalau saya ngandelin orang yang saya kenal, saya sekarang peringkatnya bintang 8, punya 1 bintang 8, belum gue klien. Paham gak Bapak Ibu? Kaki-kaki saya yang lain itu dari orang-orang yang saya kenal lewat prospecting, lewat kenalan. Jadi maksud saya gini, ketika Anda punya dream ke sana, Anda mau nyampe ke sana, Anda kan mesti ngelakuin apa yang Anda lakuin, betul nggak? Kalau memang harus ngelakuin prospecting, ya lakuin. Toh ini halal, silaturahmi juga, nggak ada negatifnya, betul nggak? Cuman masalah kita menambah kebiasaan baru yang mungkin berat buat sebagian orang. Nah, saya kasih bahasan satu persatu nantinya. Intinya gini Bapak Ibu, ketika kita prospecting orang, posisi mental kita, teorinya gini, posisi mental saya tuh kayak seleksi orang yang saya mau ajak kerjasama, paham nggak kira-kira? Saya nawarin peluang. Kalau misalnya saya ngelihat nih orang, wah kayaknya bagus nih, saya ngobrol bentar. Nah itu bisa saya ajak kerjasama gitu. Tapi kalau ngobrol 5 menit aja isinya negatif mulu, ya udah nggak jadi saya prospectingin. Jadi posisi saya itu nawarin peluang. Sikap orang nawarin peluang pede nggak biasanya? Itu yang dari dulu saya pikirin dan saya jalanin. Itu pertama. Terus Anda ingat poin pentingnya itu ice breaking. Ice breaking itu memecah kebekuan. Anda sering nggak kalau lagi di angkot atau lagi di pesawat atau lagi di lift, masuk nih, saya kan nginep di Swiss Bell, itu kan liftnya cukup tinggi tuh, 8-10 lantai. Dari lobi masuk 5 orang. Pas naik, sering nggak terjadi namanya kesunyian dalam lift? Begitu mencet 8, teng, diam, betul nggak? Kita mulai dengan pecah kebekuan. Pecah kebekuan itu simple. Misalnya pas mencet, mau naik Pak gitu. Itu kan pertanyaan blow on sebenarnya. Orang dari lobi nggak ada turun, kan pasti naik, betul nggak? Tapi yang ditanya jawab nggak biasanya? Oh iya Pak gitu. Ya udah, saya bilang lantai berapa Pak? Seperti itu. Saya awal-awal ngelakuin itu berat, tapi saya sudah beberapa kali punya prospek dan punya pelanggan dari hasil prospecting di lift.
Gimana ceritanya? Ya pas naik itu saya ngobrol sebentar gitu. Itu bisa ice breaking Bapak Ibu. Di mana-mana. Saya cuma membahas ice breaking dulu ya di awal. Di angkot duduk gitu depan-depanan gitu. Cewek sama cewek apa cowok sama cowok. Lihat sekilas diam lagi gitu. Sering nggak kayak gitu? Nah sekarang kalau Anda senyum, salah nggak? Dosa nggak? Dapat pahala nggak? Malah dapat pahala kan? Senyum. Dan 99% orang itu kalau Anda senyum pasti senyum balik, betul nggak? Anda nggak yang Anda senyum tiba-tiba digampar gitu langsung. Anda senyum terus tiba-tiba dipok gitu kan, nggak ada Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur di Indonesia itu senyum. Ya senyumnya senyum yang benar ya. Jangan senyum cunihin Bapak Ibu ya. Jangan senyum godain. Senyum aja, senyum. Walaupun gigi Anda hancur juga, kalau Anda senyumnya tulus, tetap aja keren. Beneran Bapak Ibu. Karena senyum itu bisa dari hati. Anda latihan senyum. Saya ini bukan orang yang terlatih buat banyak senyum loh dulu. Wah dulu Bapak Ibu kalau di kampus doktrinnya tuh gini. Ada yang pelototin balik. Dia melotot, tonjok. Dulu gitu Bapak Ibu waktu di kampus. Begitu saya tiansi, ada yang melototin, senyum. Gitu kan. Ntar dia senyum aja kenalan, prospecting. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya ngerubah kebiasaan saya. Nah awalnya senyum. Sanggup Pak nyobain senyum sama orang? Sanggup ya? Senyum doang mah gampang atuh. Ya kan? Nah, senyum. Terus ketika Bapak Ibu ngelakuin yang nama prospecting ini, Anda mesti sadar bahwa prospecting ini adalah bagian dari kerjaan kita di bisnis ini. Jangan memakai tembok personality. Kan banyak orang yang gini. Ini saya tanya nih, yang sudah baca buku Personality Plus siapa? Yang sanguin, koleris, melankolis dan lain-lain. Udah baca ya? Nah. Jadi banyak orang setelah baca buku itu, dia kan nyadar, oh iya saya melankolis, saya susah ketemu orang, saya kaku orangnya. Akhirnya malah dijadikan patokan. Akhirnya malah bilang, Pak saya tuh gak bisa Pak prospecting, saya kan melankolis. Ngerti gak maksudnya? Setelah tahu ilmunya, bukannya malah dilakuin atau diperbaikin, tapi malah jadiin tameng gitu. Nah sekarang saya nanya biar Anda paham. Misalnya kita lihat petinju ya. Kerjaannya ngapain petinju? Naik ring kan? Naik ring. Pertanyaan saya, petinju ada yang melankolis gak? Ada pasti, gak mungkin koleris semua. Ada gak yang melankolis? Nah pertanyaan saya, kalau petinju melankolis, apa di ring diukur? Ini 33 cm 5 mm. Terus gak mukul-mukul gara-gara dia melankolis. Walaupun dia melankolis, dia mukul orang gak di ring? Mukul, karena kerjaannya bertinju gitu. Petinju ada yang pragmatis gak? Ada pasti, gak mungkin gak ada. Aduh saya pukul kasihan nih lawan saya. Pukul gak ya? Kasihan nih gitu. Kan enggak kan Bapak Ibu? Jadi jangan jadiin dalih personality gitu. Intinya di usaha ini, apapun latar belakang Anda, personality Anda, kerjaan kita distributor. Distributor kalau pengen sukses butuh orang, butuh jaringan. Kalau daftar nama habis, jalan yang termudah dan terbaik adalah prospecting. Ya kalau Anda lakuin ya lakuin aja, nggak usah pakai dalih. Saya mah sanguin, saya mah koleris, saya mah melankolis. Apapun personality Anda, lakuin aja kalau mau sukses. Setuju? Oke. Nah, yang saya bersyukur kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini kan budaya timur, ramah-ramah. Kalau Anda di luar negeri, nggak usah jauh-jauh, Singapura aja. Itu orang lebih individualis. Di kereta itu nggak banyak yang ngobrol. Lihat HP, baca buku. Kalau Anda nyolek orang, curiganya besar Bapak Ibu. Maksudnya senyum tuh curiganya besar. Maksudnya orang sana tuh paranoidnya besar. Di Indonesia kita hidup di lingkungan yang sosial, yang wah ngobrol-ngobrol, seneng kongko ya kan, seneng nongkrong orang Indonesia tuh. Makanya gampang prospecting Indonesia, sangat mudah Bapak Ibu prospecting di sini. Kalau di luar negeri itu orang jalan cepat semua. Tahu nggak? Kalau saya di Jepang itu ceweknya pakai hak tinggi, jalannya cepat sekali Bapak Ibu. Tok 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 tok. Kalau ada orang jalan berempat, berlima, jalan foto-foto, jalan duduk, itu pasti orang Indonesia Bapak Ibu. Di Jepang, yang lama-lama jalannya tuh, yang lambat-lambat gitu, dikit-dikit duduk, dikit-dikit ini pasti bukan orang sana. Jadi sekali lagi di sini kultur kita tuh sangat mudah. Nah kalau saya pribadi, saya udah membuat prospecting ini bukan jadi beban buat saya, tapi justru jadi kebutuhan. Bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Saya ngelakuin ini sekarang di semua bidang yang saya lakuin.
Dan setiap saya bicara kayak gini, saya kan selalu ngelakuin. Tadi malam saya sama Pak Beno, kira-kira jam 1 di kolam renang. Di depannya itu ada orang lagi ngobrol berdua, saya berdua gitu. Nah, kalau zaman sekarang saya ice breaking, prospectingnya udah nggak pakai basa-basi Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan, zaman saya bisa bintang 3, bintang 4 itu kan saya ngomongnya ngalor ngidul. Nah, ini nggak bisa duplikasi memang. Tapi kalau udah berhasil, saya kalau prospecting orang, kelihatan orangnya positif, langsung saya tembak. Dia kan nanya, Mas ngerjain apa di Cirebon? Saya ngisi seminar Pak. Seminar apa? Seminar Tiansi Pak. Tahu nggak? Kemarin setelah ngobrol kurang lebih 30 menit, beli kalung, beli teh. Cuman ngobrol doang Bapak Ibu. Jadi intinya prospecting ini bisa dilakuin di mana aja. Ntar saya bahas lebih lanjut. Saya bahas teorinya dulu. Ada teori namanya 1 meter 30 detik, tahu nggak? Kalau Anda jarak 1 meter sama orang yang tidak dikenal atau 30 detik bareng, itu Anda wajib nyapa. Namanya hukum 1 meter 30 detik. Yang melankolis jangan dihitungin. 20, 21, 29, wah cabut gitu kan. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi 1 meter 30 detik. Kalau Anda jarak 1 meter sama orang lain, entah lagi nunggu angkot, entah lagi apa, nyapa aja. Sekali lagi senyum. Itu mulai dulu dari situ. Terus kalau Anda nanya pertanyaan yang aneh juga, itu menurut saya nggak apa-apa, asal jangan yang negatif. Ini saran saya, jangan buka dengan pertanyaan negatif. Misalnya baru lagi ketemu baru ini, baru kenal, senyum terus langsung, hari ini nggak enak ya udaranya, gitu. Kan langsung negatif tuh. Presiden kita payah ya gitu. Pokoknya negatif terus. Nah, arahnya tuh jadi ke negatif. Jadi pembukaannya jangan yang negatif. Menurut saya bahas aja yang lain. Ice breaking tempatnya di mana aja. Menurut saya di mana aja bisa. Di kendaraan, di masjid. Sekarang Anda senyum juga nggak dia pasti. Senyum juga buat yang muslim. Jadi saya lagi, ketika Anda melakukan yang namanya prospecting, jangan pakai dalih personality gitu. Jangan, oh saya melankolis Pak, susah. Saya pragmatis Pak, susah. Jangan Bapak Ibu. Saya koleris Pak, ngapain saya kenalan sama orang baru, misalnya gitu. Justru ini kita belajar lebih baik lagi. Nah, contoh kemarin istri saya hamil kan ke dokter kandungan tuh. Dari 3 bulan, saya udah bilang ke dokternya, Dok, ini istri saya minum kalsium Tiansi bisa nggak Dok? Gitu. Oh bapaknya Tiansi, iya Dok, saya udah dari dulu, udah belasan tahun. Oh bagus kok, ibu saya juga pernah pakai kata dokternya. Ya udah, akhirnya setiap ketemu itu saya ngobrol mobil, ngobrol apa. Saya ngobrolin Tiansi Bapak Ibu. Terus saya lihatin, ini Dok, kemarin ada kesaksian nih Dok, diabetes sembuh. Sambil istri saya diperiksa, saya ngobrolin itu gitu. Beneran Bapak Ibu. Dan setelah anak saya lahir, lucunya dokter ini malah jadi beli terus sama saya. Saya beli deh Pak, Muncort, Citosan. Terus kemarin lucunya ada pasiennya kan dokter kandungan. Pasiennya tuh kista sama kanker di rahim. Nunggu operasi itu lama Bapak Ibu. Sampai berapa bulan baru ada jadwal operasinya. Akhirnya sama dokternya tuh ditulis resepnya Kimia Farma kepada Bapak Ruli gitu, nomor telepon saya. Jadi waktu itu saya tiba-tiba ditelepon orang, Dokter Ruli, iya Pak, dari siapa Pak? Saya bilang gitu. Saya bingung. Ternyata si dokter kandungan itu ngeresepin Bapak Ibu, di resep ditulis obat Tiansi, hubungi Bapak Ruli gitu. Di situ Bapak Ibu, orangnya beli Citosan, beli Muncort. Jadi sekali lagi, kalau andanya pede Bapak Ibu, kenalan sama orang, kalau saya di level udah di level itu. Saya kalau ditanya orang, kerjanya apa Mas? Tiansi Pak. Apa tuh Tiansi? MLM, saya gituin. Apa? MLM, saya gituin Bapak Ibu. Sengaja saya Bapak Ibu, karena saya udah pede. Nah kalau Anda yang masih belum pede bisa macam-macam lah. Nanti saya bahas soal ngasih message-nya seperti apa. Cuman intinya, ketika Anda kenalan sama orang, udah ice breaking nih, paham ya? Udah bisa ice breaking, udah pecah kebekuannya. Anda bahas biasanya form namanya, FORM. Pertama, Anda bahas family, keluarga. Orang biasanya suka nggak dibahas keluarga? Misalnya nih, saya ketemu ibu-ibu, ngobrol gitu kan. Anaknya udah berapa Bu? 3 Mas. Wah enak ya Bu, udah besar-besar gitu, udah sukses kali. Iya nih yang pertama di sini kan, biasanya kan ibu menceritakan dengan bangga anaknya, betul nggak? Anak saya ini. Buat Anda yang sanguin, ketika Anda kenalan sama orang, ya, Anda ingat namanya. Jangan udah kenalan, udah ngobrol, pas lagi ngobrol, namanya siapa ya di otak tuh? Siapa ya? Jadi Anda coba ngomongnya, iya Bu, nggak sebut namanya. Padahal ketika Anda nyebutin nama dia, misalnya namanya Bu Anggi misalnya ya, Anda nyebutin, iya Bu Anggi, itu buat dia lebih merdu.
Ngerti nggak? Ketika Anda dengar nama Anda disebut, senang nggak? Senang, karena pada dasarnya orang tuh pengen dihargain. Jadi ketika Anda kenalan sama orang, begitu namanya kenalan, Ruli, Anggi, Anda ingat namanya. Kalau saya biasanya ngingetnya tuh hal lain biar ingat. Misalnya namanya Anggi, saya ingat Rolling Stone. Oh, ada lagunya judulnya NJ gitu kan. Oh, saya ingetin gitu supaya ingat gitu di otak saya. Jadi jangan, saya soalnya punya grup yang sanguin gitu Bapak Ibu. Udah ditanya ngobrol, namanya siapa? Anggi. Ngobrol, maaf tadi namanya siapa, lupa. Anggi. Namanya diingat Bapak Ibu ya, untuk yang sanguin. Yang kedua tuh occupation, kerjaan. Nah, saya biasanya untuk mencari hot button sambil ngobrol ini, saya puji. Misalnya gini, saya ngobrol sama orang di pesawat nih. Kerja di mana Pak? Di perusahaan X, pemerintahan misalnya, BUMN. Wah, udah berapa lama Pak di sana? Udah 15 tahun. Wah, udah enak dong Pak ya posisinya. Itu kan pujian tuh. Nah, ketika saya muji gitu, biasanya orang ngapain Bapak Ibu? Biasanya orang ngerendah. Oh enggak lah, sibuk saya, gajinya juga gitu-gitu aja naiknya. Wah, dapat kan hot buttonnya. Sibuk, gajinya kurang, bener nggak? Tapi jangan langsung ditembak. Udah Pak, berhenti aja, langsung tiansi aja. Jangan gitu Bapak Ibu. Kan baru juga kenal itu kan. Simpen dulu, disimpan. Itu teknik namanya prospecting. Ngobrol sama orang, dengerin aja dia. Intinya ketika Anda prospecting, lebih banyak dengerin daripada ngomong. Jangan yang sanguin, yang Anda yang tipenya ngomong terus. Anda kenalan sama orang, Anda terus yang cerita. Iya Pak, saya ini, wah anak saya. Dia nggak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Ya ngapain juga prospecting kalau Anda yang ngomong. Biarin dia yang ngomong. Anda jadi pendengar yang baik. Nah itu setelah itu kerjaan. Bahas aja kerjaannya. Habis itu recreation, hobi. Kalau dia hobi misalnya cewek-cewek nih kan banyak yang hijaber sekarang ya, hobi pakai jilbab, kan bisa bahas. Ya nih pakai jilbab sekarang bisa gini di model misalnya. Ya, nah, misalnya pengen bahas itu bahas. Atau misalnya bahas bola. Ya udah, bahas aja. Cuman jangan, kalau misalnya nggak ngerti jangan pura-pura ngerti. Misalnya, iya itu Lionel Messi kan di Real Madrid udah lama ya mainnya gitu. Nah, misalnya gitu. Anda pura-pura ngerti tapi sebenarnya nggak ngerti gitu. Nah, jadi tadi FOR. Ingat apa? Family, keluarga, occupation, kerjaan, recreation, hobi. Dan ini tidak baku juga. Kan ada Bapak Ibu, mohon maaf, orang-orang yang mungkin keluarganya kurang harmonis, baru cerai. Anda nanya gitu kan, gimana keluarga Pak? Oh saya baru cerai gitu, sambil mukanya bete. Oh kenapa Pak cerai? Oh Bapak gak boleh begitu dong Bang, misalnya gitu ya. Jangan, udah tahu orang kalau lagi cerai gak pengen dibahas ya jangan dibahas gitu. Jangan harus baku Pak. Pertama F dulu, F beres, baru O, occupation, baru R, baru recreation. Enggak, ya kira-kira aja, fleksibel aja. Nah intinya Bapak Ibu, itu kurang lebih ngomong seperti itu tuh gak lama. Paling cuma 10 menit, 5 menit, 15 menit udah cukup. Buat yang sanguin juga, ini saya pesan buat personality, jangan kebablasan. Kadang-kadang sanguin tuh ngomongin hobi, wow ngalur ngidul, iya sejam ngomongin bola Bapak Ibu. Terus orang, saya pergi dulu ya, pergi aja. Terus, kok belum dapat nomor teleponnya gitu kan Bapak Ibu. Jadi diingat juga ngomongnya tuh ya, kita ada tujuannya. Baru yang terakhir kita ngasih M, namanya message. Nah message ini bisa macam-macam. Sekali lagi, kalau saya pribadi sekarang, karena saya sudah, ini mungkin gak bisa diduplikasi setiap orang, tapi karena saya sudah pede di Tiansinya, dari awal saya ngomong. Kalau ditanya apa? Saya Tiansi Pak. Oh Tiansi yang ini saya udah pernah, rata-rata orang begitu. Begitu saya ngomong Tiansi, saya udah pernah tahu tuh zaman saya kuliah dulu. Tapi seringnya salah Bapak Ibu. Saya udah tahu Tiansi dari tahun berapa Pak? 91. Oh belum berdiri Pak, saya bilang gitu. Sering tadi malamnya orangnya bilang, zaman tahun 91 saya tahu Tiansi katanya. Berdiri juga belum, sayapnya belum tumbuh tuh singanya, saya bilang gitu kan, saya bercandain Bapak Ibu. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, tapi saya selalu kasih message gini. Tiansi itu beda Pak sama dulu. Sekarang ini zaman online. Dulu kita ngomset susah. Sekarang banyak grup saya ngomset pakai BB Pak, bisa puluhan juta. Oh iya katanya. Orang jadi tertarik kan. Ada hal baru yang dari dulu nggak tahu. Terus sekarang ada motor Pak, ada ke Vietnam. Tiap tahun Tiansi bagi 700-600 motor gratis buat Indonesia. Satu orang bisa 18 juta tuh dapat motornya. Oh gitu ya. Tadi malam saya ngebahas seperti itu. Orangnya tertarik dari situ. Wah menarik juga nih gitu. Kalau saya bisa seperti itu. Atau buat teman-teman yang di sini kan ada beberapa mungkin yang jualannya online ya. Nah dari situ masuk juga bisa ke teman kuliah, ke orang yang kira-kira sepantar atau kita baru kenalan. Message-nya itu bisnisnya apa sih gitu. Misalnya kalimatnya gini,
Jadi kan Anda setelah muji ngomongin keluarga, ngomongin kerjaan, kan kelihatan nih orangnya seperti apa, bener nggak? Anda ngobrol sama orang 15 menit, setengah jam, biasanya kan kelihatan orang kayak gimana. Antusias kah? Orangnya semangat kah? Orangnya kelihatannya sabar atau apa gitu. Nah kalau saya itu jadiin kunci, message-nya dulu. Gini, saya bilangnya gini, Pak, saya ngobrol sama Bapak 15 menit, kerasa semangat loh Pak. Bapak orangnya antusias banget Pak. Kira-kira nih Pak, kalau saya ke Cirebon lagi, saya ngembangin usaha, Bapak terbuka gak buat peluang? Nah kayak gitu kan asik Bapak Ibu. Kalau dia nanya, usahanya bidang apa? Nah itu dia Pak, kalau emang ada waktu boleh saya jelasin sekarang. Jadi saya sering juga prospecting, tembak di tempat. Kalau emang waktunya ada, presentasi sekalian. Tapi kalau waktunya gak ada, saya ngasih message itu. Jadi saya kasih message-nya kalau saya jelasin sekarang sih agak susah Pak. Cuman intinya gini, kita jual produknya ini manfaatnya bagus, salah satunya buat peninggi pelangsing, bisa kayak gitu. Kita jualannya online Pak, nanti ada caranya. Tapi dari jualan itu kita bisa dapat banyak reward, Vietnam dan lain-lain. Cerita sekilas, kalau orangnya nembak Bapak Ibu, kan kadang-kadang orang langsung, apa tuh MLM ya? Reaksi Anda yang menentukan. Saya kalau digituin sama orang, apa tuh MLM ya? Wah, Bapak tuh MLM, nah saya nyari orang kayak Bapak Pak. Saya gituin Bapak Ibu. Bingung gak dia? Bingung, ini ketembak malah nembak balik gitu. Ngerti gak maksudnya? Makanya saya bilang saya pedenya udah sampai situ. Banyak orang yang, apa nih MLM ya? Iya Pak, MLM, kecil-kecilan lah Pak, bantu-bantu gitu. Begitu ketembak langsung turun, ngek gitu. Kalau saya ketembak langsung saya gonggong balik, guguk gitu malah. Jadi intinya tergantung pedenya kita. Bisa bilang bisnis online, bisa bilang dari produk. Saya terus terang sekarang sama sekali mudah untuk prospek orang di Tiansi karena masuknya dari produk. Kalau zaman dulu kenalan sama orang, apalagi zaman saya kuliah, mungkin nggak saya kenalan sama manajer gitu. Pak, saya kuliah di, mungkin kenalan Pak, saya kuliah di geologi Pak. Bapak mau BMW gratis nggak? Mungkin nggak kayak gitu langsung. Orang kan langsung, apa lu mahasiswa tahu apa gitu, bener nggak? Nah, tapi kalau masuk dari produk itu sangat mudah Bapak Ibu. Saya sendiri di airport sambil saya kenalan sama orang, saya udah jual ratusan box teh Bapak Ibu. Bukan saset loh, ratusan box, beneran. Karena saya kalau naik pesawat, saya biasanya selalu bawa teh di tas saya yang sasetan, sama teh di tas ransel yang satu box yang belum dibuka. Nah, saya biasanya masuk ke smoking area tuh, iseng aja masuk. Lihat orang ngerokok gitu kan, ngobrol, Pak udah lama ngerokok Pak? Udah 30 tahun gitu ya. Wah, udah banyak juga racunnya Pak ya, saya bilang gitu. Saya bercandain gitu Bapak Ibu. Terus ngobrol saya bilang, Pak saya punya teh loh Pak, anti racun, impor Pak, murah lagi. Ini demonya gini Pak, boleh minta sebatang gak? Biasanya saya ngobrol gitu, minta sebatang, saya taruh rokoknya di atas tehnya. Begitu 10 menit 15 menit saya bilang, coba Pak dihisap Pak rokoknya. Pas dia, ya enteng nih ya. Nah itu Pak, tehnya itu ngikat racun. Fungsinya selain buat ngikat racun, kolesterol, asam urat, murah lagi Pak. Cuma 115.000 satu box. Isinya itu 40 Pak. Jadi satu itu cuma 3 ribuan. Lebih murah dari teh kemasan yang di botol. Teh kemasan di botol 4.000, 5.000, cuman ngilangin aus, nggak ada fungsi kesehatannya. Kalau ini harganya 3 ribuan, ada fungsi kesehatannya. Terus saya bercandain biasanya terakhiran. Ini karena saya pede, saya suka bercandain bapak-bapak gitu. Kan Bapak beli rokok aja, beli racun bisa Pak. Ini anti racunnya loh Pak gitu. Lebih murah harganya dari rokok. Saya bercandain gitu Bapak Ibu. Gak pernah ada yang kurang ajar kamu, gak pernah Bapak Ibu ya. Jadi kan ngomongnya kan biasa aja gitu. Dan biasanya saya di pesawat itu, di airport, kan orang naik pesawat gak mungkin gak bawa 200 ribuan. Gak mungkin naik pesawat cuma bawa 5 ribu, betul gak Bapak Ibu? Jadi minimal bawa duit tuh di dompetnya. Jadi saya selalu pasti bisa jual gitu. Itu jualan iseng. Artinya memang udah jadi kebutuhan saya prospek orang. Kepuasannya tuh kepuasan pribadi aja, bukan mau ngejar hasil jualannya. Paham gak kira-kira? Maksudnya kejual gak kejual gak ngaruh buat saya. Cuman saya ngejar kepuasannya, saya ngelakuin habit yang saya mau jadikan kebiasaan gitu. Udah jual ratusan box saya. Dan saya selalu begitu dia ngomong kayak gitu kan, oh iya enak juga tehnya ya. Oh Pak, kebetulan Pak, saya bawa di tas Pak. Nih Pak barangnya. Berapa nih? 115 Pak. Kurang-kurang lah boleh katanya. Wah ini harga ininya Pak, kecuali member 100 ribu. Ya udah deh, saya beli deh gitu. Seringnya seperti itu.
Itu prospecting juga, tapi langsung jual produk. Kenapa? Karena begitu dia beli produk, kan saya dapat kontaknya, BBM-nya, WhatsApp-nya. Kan saya tinggal nanya 3 hari kemudian, gimana Pak? Tehnya udah diminum belum? Enakan nggak? Gitu. Oh iya enakan gitu. Nah sebenarnya itu tehnya kan pembersih Pak, ada penguat sama penyeimbang, ada kalsium sama muncort. Biasanya masuk produk lain. Saya janjian ketemu apa, saya jelasin dikit terus saya kirim barangnya. Bisa seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kitanya pede, produk Tiansi juga bagus Bapak Ibu. Anda harus percaya itu gitu. Kenapa Tiansi belasan tahun bisa bertahan? Karena produknya bagus. Kenapa saya dulu yang negatif, terus dulu tukang berantem bisa join? Karena saya sembuh koma jantung gitu. Jadi sampai detik ini tidak pernah putus yang namanya kesaksian dari Tiansi, dari produk itu, produk ini, produk ini, produk ini. Makanya pede aja masuk dari kesehatan. Justru biasanya gini, kalau dulu kan orang takut prospecting orang karena bisnisnya doang. Tapi kalau kesehatan, tiap orang butuh nggak kesehatan? Butuh. Biasanya semakin sukses orang, semakin sibuk di luaran, betul nggak? Semakin sibuk, semakin kurang istirahatnya, semakin banyak penyakitnya biasanya. Makanya butuh produk kita. Itu aja kuncinya. Jadi intinya kalau saya Bapak Ibu ngelakuin prospecting itu jadi kebutuhan buat saya. Kalau tiap saya sehari nggak ketemu orang, itu saya kayak agak kurang gitu, kurang aja. Dan di mana aja saya bisa lakuin namanya prospecting, di mana aja. Nyuci mobil, ganti ban, di dokter anak, di rumah sakit, lagi nunggu kereta. Anda lagi nunggu kereta di stasiun, kiri kanan Anda orang bukan? Orang. Atau Anda di kendaraan, di kereta, misalnya dari Cirebon ke Jakarta, sebelah Anda orang nggak? Orang. Biasanya sering nggak duduk sebelahan nggak ngomong? Nah, setelah Anda tahu Tiansi dan setelah Anda tahu potensi usaha ini, cobain ngomong. Cobain besok kalau ke Jakarta naik kereta sebelahnya, tanya, Pak ke Jakarta juga? Nanyanya polos aja. Kan pertanyaan on kan itu. Tapi ntar dijawab, oh iya ke Jakarta gitu. Itu kan udah ice breaking, betul nggak? Baru ngobrolin yang lain. Saya percaya kalau niat Anda baik, Allah juga akan ngasih orang-orang yang baik gitu. Dan seringkali hal kecil yang kita lakuin, ingat ya, seringkali hal kecil yang kita lakuin itu merubah jalan cerita di akhir. Seringkali seperti itu. Saya punya cerita nih, kisah nyata saya. Saya dulu dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Saya lagi bete, lagi pokoknya ada kan hari-hari di mana lagi banyak pikiran, malas ketemu orang. Itu ada bapak-bapak tuh, nengok ke saya nengok, saya senyum gitu. Cuman saya lagi malas ngomong sama orang. Habis saya senyum saya balik lagi gitu. Terus saya nengok lagi, dia senyum lagi Bapak Ibu. Ya udah, saya kenalan, saya ngobrol, Bandung Jakarta 3 jam naik kereta. Akhirnya saya presentasi di kereta itu. Orangnya join bintang 2. Setelah orangnya join bintang 2, sebulanan home meeting gak ada yang datang, gak aktif lagi. Udah saya lupa bintang 2 tuh. Tiba-tiba hampir setahun berikutnya orang itu nelpon, nomornya udah rubah. Tiba-tiba dia nelpon, terus dia bilang, Rul masih ingat gua nggak gitu? Siapa nih? Taufik yang ketemu di kereta. Oh iya inget. Emang kenapa? Ada temen ini nih baru pulang dari kapal. Tadi ngobrol-ngobrol pengen tahu Tiansi. Bayangin hampir setahun dia udah nggak ketemu saya. Tiba-tiba dia ngasih temennya prospek. Akhirnya temennya saya presentasi, datang ke OP, join. Sekarang temennya bintang 7, bawahnya 7. Itu kaki kelima saya, kaki diamond saya Bapak Ibu. Kadang orang langsung mikir, wah hoki juga ya, Pak Ruli dapat orang yang positif, langsung bintang 7 gitu, nggak pakai negatif langsung join. Nah pertanyaannya, kalau saya nggak kenalan sama orang di kereta, kenal nggak sama orang itu? Nggak ya. Jadi tadi lagi, seringkali hal kecil itu merubah jalan cerita di akhir. Seringkali orang-orang yang harusnya jadi kaki diamond kita, kaki bintang 8 kita, itu orang-orang yang harusnya ada di sebelah kita tuh. Waktu kita lagi males prospecting, ada tuh. Anda lagi naik bis, itu orangnya di sebelah Anda. Tuhan udah ngasih. Cuman karena Anda nahan, males besok aja lah kalau lagi enak moodnya. Padahal orangnya di sebelah Anda loh. Tuhan udah ngasih Bapak Ibu. Intinya ngelakuin bis ini pada saat Anda senang maupun tidak senang, lakuin aja, jadiin kebiasaan. Karena kita nggak pernah tahu orang yang tepat tuh nongolnya kapan, betul nggak? Dan nggak pernah tahu orang ini sampai bintang berapa gitu. Kalau ada sih ketahuan enak gitu, ketemu orang di jidatnya bintang 6, wah bintang 6 mati, nggak usah gitu.
Terus ketemu orang lagi lari, wush, BL, dikejar Bapak Ibu, di jidatnya BL gitu kan, misalnya. Sayangnya tidak seperti itu, betul nggak? Kita nggak pernah tahu ibu-ibu mana yang jadi bintang 8, mahasiswa mana yang jadi bintang 8. Kita nggak pernah tahu karyawan mana yang jadi bintang 8, nggak pernah tahu. Makanya prospecting orang aja. Ingat, Anda butuh masa. Ini bisnis jaringan. Makanya saya bingung, suka ada orang yang negatif. Itu kan bisnis cari-cari orang itu kan. Saya bilang, emang apaan di dunia nggak pakai orang? Semua kan berhubungan sama orang, bener nggak? Karyawan bosnya orang, bawahannya orang, betul nggak? Dokter pasiennya orang, betul nggak? Dokter hewan pasiennya orang bukan? Hewan, tapi yang bawa orang, betul nggak? Ada nggak dokter hewan anjing datang sendiri? Jadi profesi apa juga itu berhubungan sama orang. Cari orang juga sebenarnya. Dokter cari pasien nggak? Iya, cari pasien. Orang buka toko cari pembeli nggak? Cari pembeli. Dan semua bisnis yang besar itu jaringan. Semoga Anda paham. Contoh, teh botol kenapa besar? Nggak berubah-berubah dari dulu. Botolnya gitu-gitu aja. Tapi bisa laku terus karena jaringan peminumnya banyak. Nyadar nggak? Kita juga di sini sama, bangun jaringan. Kalau mau besar, jaringan yang kita bangun. Nah, untuk punya jaringan yang besar, kita butuh orang, kita butuh masa. Makanya lakuin prospecting. Saya itu di mana aja bisa ngelakuin prospecting. Karena jadi kebiasaan. Di lift cuma 10 detik, saya bisa ketemu orang, dapat nomor teleponnya, dapat BB-nya gitu. Ngobrol sekilas aja gitu. Bisa Bapak Ibu. Dari mana? Dari ini Pak. Ketemu orang, saya bisnisnya di bidang kesehatan. Apa tuh? Itu Pak yang kalsium sama Mooncort. Saya kadang-kadang ngomong langsung produknya. Buat jantung bagus Pak, kalau Mooncort 5 organ dalam. Oh yang Tiansi itu, iya Pak. Banyak orang sayangnya cuma tahu bisnisnya aja Pak, MLM-nya. Padahal produknya bagus banget Pak. Banyak banget yang kebantu, nenek saya sembuh. Saya ngomong kayak gitu aja, ngomong kesaksian. Orangnya, boleh deh saya nyoba kalsiumnya. Seringkali seperti itu gitu. Jadi sekali lagi buat Anda, lakuin yang bisa dilakuin. Dan intinya Anda ngelakuin yang pertama itu yang berat, yang kedua lebih ringan. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Dan seringkali Bapak Ibu, ketika kita udah lagi malas, itu banyak orang positif. Saya pernah nih di airport. Kan di airport itu kalau mau masuk lounge namanya ya, tempat eksekutifnya, kan pakai kredit card, nggak bayar tuh. Nah, kredit card saya banyak yang platinum, jadi nggak bayarnya banyak. Pas saya lagi udah bayar, sebelah saya bawa bapak. Kartu kreditnya nggak bisa, di decline. Decline tuh ditolak lah gitu. Terus saya bilang, Pak, pakai punya saya aja. Kan jadi nyapa dia. Mau kemana Mas? Ke Bengkulu, saya bilang. Wah, saya juga mau ke Bengkulu. Semangat banget dia ngomong. Tapi saya waktu itu lagi ngantuk. Itu pesawatnya jam 7 pagi. Di airport tuh setengah 6. Saya pengen habis subuh tidur gitu. Tidur dulu bentar. Orangnya nanya, ngapain Mas ke Bengkulu? Nah, kan saya udah malas Bapak Ibu. Saya langsung bilang gini, saya mau seminar Pak, MLM, saya bilang gitu. Dengan harapan dia negatif gitu. MLM apa? Tiansi Pak, saya bilang. Wah, saya tuh di hotel di Palembang kerjanya. Sering banget Tiansi bikin seminar di situ. Itu apa sih Mas gitu? Jadi pengen tahu dia Bapak Ibu. Padahal saya pengen tidur. Jadi sering kayak gitu. Akhirnya saya presentasi join juga itu bawa bapaknya. Karena kan mau nggak mau udah prospek di depan mata, dia yang nanya ya sudahlah gitu. Padahal saya pengen tidur sebenarnya. Jadi sekali lagi, dimanapun Anda bisa lakuin, nggak pernah tahu. Bahkan saya pernah, Anda percaya nggak? Saya nabrak mobil. Jadi mobil lagi parkir, saya jalan nih, buat kesenggol mobilnya, brak, bempernya lepas, kesenggol mobil saya. Wah, saya langsung turunkan, maaf Mas, saya yang salah, saya langsung gitu, karena emang saya salah. Wah, ini mobil ibu saya katanya. Ya udah besok di mana ibunya? Ntar saya telepon, saya ketemu gitu. Ntar saya ganti biaya bengkelnya. Udah, orangnya percaya sama saya. Besoknya saya telepon ibunya. Manggilnya tuh ibunya Nak Ruli waktu itu. Terus saya bilang, oh Nak Ruli iya, saya nabrak Bu. Mohon maaf ya Bu, saya nggak sengaja kemarin ngelamun gitu. Kita bawa ke bengkel aja, ke bengkel. Habis hitungannya 1,5 juta. Saya bilang, Bu ini saya bayar aja Bu, nggak apa-apa. Emang saya yang salah. Dia nanya, Nak Ruli kerjanya apa? Kok bisa nih tanggung jawab kayak gini, bagus. Wah, nanya dalam hati saya kan gitu. Ya udah. Saya presentasi tuh orangnya. Join Bapak Ibu. Bintang 4, udah mau bintang 5 waktu itu. Jadi saya bayar 1,5 juta, bonus dari dia udah berjuta-juta saya masuk. Jadi kalau ada kekurangan prospek, tabrak aja sesuatu Bapak Ibu. Jangan.
Nah, itu kenyataan yang saya lakuin. Jadi saya prospekting orang bisa di mana aja karena saya udah ngelakuin ini sebagai kebutuhan saya, bukan kewajiban, bukan beban, tapi kebutuhan saya. Karena saya merospek orang tuh happy gitu. Ngelihat orang sembuh, ngebaca orang, gimana Pak habis minum tehnya? Wah, enakan Mas, badannya kerasa lebih ringan. Itu senang saya. Nah, itu yang saya lakuin di prospecting gitu. Dan kita tidak pernah tahu orang mana yang jadi bintang 8 kita. Bener nggak? Kan sering orang kesulitan kan, bangun kaki mati, bintang 4 nggak bisa ditelepon, bener nggak? Pada akhirnya Anda mesti cari orang yang mau serius, betul nggak? Tapi daftar nama udah habis, betul? Banyak yang ngalamin kayak gitu. Nah, makanya solusi terbaik Anda lakuin prospecting dari awal. Karena Bapak Ibu, kalau Anda ngelakuin prospecting, orangnya terus join, terus Anda ke stokis bawa kaki baru, Anda semangat nggak? Kalau Anda punya kaki baru, front line, kaki langsung dibawa ke stokis, join, tanda tangan bintang 4 gitu, bintang 3. Wah Pak, bantuin saya Pak ya, saya masih nggak ngerti apa-apa soal MLM, tapi saya yakin Pak bisa, bantuin ya Pak. Semangat nggak Anda ketemu orang kayak gitu? Nah, semangat itu yang nanti ngaruh ke kaki lainnya. Kadang-kadang kaki itu semangatnya cuma sehari 2 hari, tapi ketika Anda dapat power dari itu, kaki lainnya ngelihat, wah gila leader saya dapat kaki baru, kurang ajar, ngebul saya ngebul gitu, pulang langsung, wah kan bahasanya Cirebon kan begitu gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, prospecting ini hal sederhana. Ingat, kita secara alamiah, manusia itu kenalan sama orang alamiah, setuju nggak? Jadi jangan takut. Buat yang melankolis sekali lagi, jangan kepikiran negatif. Anda mau kenalan sama orang, langsung di otak tuh, nanti saya ditebak Tianzi, nanti saya diusir, nanti saya apa. Enggak, kenalan mah kenalan aja, lakuin aja. Nambah terus daftar nama. Justru kalau saya dulu, saya sengajain sama grup. Dulu ITB sebelahnya Boromius di Bandung. Kampus saya sebelahnya Boromius. Nah, saya dulu sering sama grup saya berlima masuk ke Boromius, ke ruang tunggunya. Ngapain? Prospecting orang. Kan masuk kalau berlima nggak ketahuan kan? Masuk aja gitu, duduk. Ini kan misalnya kayak gini nih, ruang tunggu ada 1 kosong. Duduk aja situ. Duduk. Sebelahnya di ibu-ibu kan. Nunggu dokter Bu? Iya Mas gitu kan. Kayak gitu kan. Sakit apa Bu? Oh iya saya sakit jantung. Biarin dia cerita aja. Sakit jantung Pak, saya udah ini minum obat ini udah menahun. Kadang saya sesek, saya ngeri loh gini. Nah, dengerin aja. Baru ngomong, Bu, kebetulan Bu, saya beli obat Cina, tapi halal produknya. Kapan-kapan boleh nggak sharing? Siapa tahu bisa bantu sakitnya Ibu. Seperti itu. Nggak akan diusir satpam Bapak Ibu, beneran. Kalau Anda ya ngelakuinnya baik-baik, jangan Anda bawa brosur terus bagi-bagi di rumah sakit, ya enggak juga, jangan kelihatan, cuman kenalan sama orang aja gitu. Banyak grup saya ke Gramedia, toko buku di Cirebon kan banyak toko buku kan. Nah, cari buku-buku positif. Buku positif itu orang yang baca kan orangnya positif biasanya, betul nggak? Karena orang negatif nggak mungkin tertarik sama buku itu gitu. Nah, begitu Anda ngelihat orang baca, deketin aja, pura-pura aja baca sebelahnya gitu kan. Wah, senang baca buku positif juga Pak. Iya nih, saya senang kan. Mulai udah ice breaking kan, kenalan sama orang di situ gitu. Jadi di mana aja bisa. Sekali lagi kalau Anda mau ngelakuin. Anda yang ibu-ibu nganter anak sekolah, ada ibu-ibu lain nggak? Ada. Bisa nggak prospecting sama mereka? Kenalan, bisa. Gurunya bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa Bapak Ibu, asal kita mau ngelakuin. Dan sekali lagi, kita tidak pernah tahu yang mana yang jadi bintang 8. Dan seringkali hal kecil yang kita lakuin merubah jalan cerita di akhirnya. Seringkali di akhir tuh kan gitu. Wah, untung ya gue kenalan sama lu waktu itu. Lu jadi kaki bintang 8 gue. Kalau gak kenal, gak tahu gue sampai peringkat apa. Bener gak Bapak Ibu? Cuman untungnya itu terjadi kalau Anda ngelakuin. Kalau gak kan gak pernah tahu, betul gak? Kayak lagi coba bayangin kayak gitu. Saya suka bayangin loh. Pas saya lagi males gitu kan, sebelah saya ada orang. Lagi males nih kenalan sama orang. Tapi saya mikir, wah jangan-jangan nih kiriman Tuhan nih, bintang 8 saya nih gitu. Saya positifnya gitu afirmasinya. Ya udahlah, kenalan lah gitu. Mau jadi nggak jadi nggak apa-apa, yang penting saya lakuin aja kebiasaan. Apapun itu gitu. Bikin gol, berani nggak bikin gol Bapak Ibu? Berani nggak bikin gol? Berani ya. Kenalan 1-2 orang sehari, lakuin kebiasaan. Ingat, 1-2 orang sehari, 2 orang sehari. Kalau jadi kebiasaan, sebulan 60 orang loh. 60 orang baru yang jadi harapan baru Bapak Ibu.
Dari 60 orang itu jadi 10% aja, 6 orang jadi bintang 4, bintang 5 terima Scoopy. Berkembang nggak bisa Anda? Berkembang. Jadi itu lakuin aja kebiasaan itu, prospecting itu di mana-mana. Terserah. Di Cirebon kan ada background macam-macam kan, yang sukses. Grup saya ada tentara, satpol PP, ibu rumah tangga, ibu hamil, tukang sate, kan banyak kan macam-macam. Coba Anda berani nggak mikir beli sate, tawarin yang lagi manggangnya gitu. Mas udah lama manggang mas, udah katanya gitu misalnya gitu kan, jadi pembukaan aja Bapak Ibu. Apapun Anda bisa bahas lah. Tapi ingat jangan Anda bahasnya ngeledek. Misalnya nih, kan muji kan tadi saya bilang. Tapi jangan jadi jatuhnya ngeledek. Misal orangnya gendut, wah bapak kurus sekali ya gitu kan, itu kan kayak ngeledek Bapak Ibu kan. Kalau muji ya muji gitu loh. Jangan misalnya nih, misalnya orangnya tadi kelihatannya antusias, bapak kelihatan antusias sekali, benar gitu. Atau ibu-ibu sama ibu-ibu lagi kulitnya mukanya halus gitu, bu mukanya halus banget bu, hebat ibu tuh. Kayak itu kan muji beneran. Ya jangan mukanya jerawatan semua, bu mukanya halus banget gitu. Itu kan ngeledek jatuhnya. Ngerti gak maksud saya? Jadi Anda cari yang bisa dipuji. Anda bahas tadi form, family, occupation, recreation. Dan terakhir jangan lupa message. Cari, Anda taruh pesan, tukeran BBM, tukeran WhatsApp, nomor handphone. Kalau bisa, saran saya bikin kartu nama. Supaya mau lebih profesional, bikin kartu nama. Tukeran kartu nama boleh. Atau kalau nggak formal ya nggak formal. Cuman intinya kalau prospecting ini, penampilan kita juga disesuaikan. Bahasa juga disesuaikan. Anda di kampus, ya pakai bahasa kampus aja. Jangan tiba-tiba, selamat siang Bapak Budi, nama saya Ruli, bisakah saya berkenalan dengan Anda? Itu kan malah aneh Bapak Ibu kalau di kampus, ya biasa aja bahasanya. Terus kalau di pantai ya nggak usah pakai rapi gitu, bener nggak? Kalau Anda lagi di mana ya pakainya jas, pakai kemeja kayak gini bisa. Tapi kalau ke pantai masa pakai batik begini, kan nggak juga Bapak Ibu. Jadi prospecting itu di mana aja, jangan harus sempurna dulu, ngerti nggak? Jadi jangan, aduh saya lagi pakai celana pendek nih, saya lagi ini. Ya nggak apa-apa, kalau emang kejadian udah saat itu ya udah lakuin aja, kenalan aja. Kalau saya tuh orangnya kan sanguin, jadi saya sering pakai cara-cara yang bikin orang tertarik. Misalnya nih, saya waktu itu ganti ban. Wah mobilnya bagus mas. Iya mas, saya sering jalan-jalan pak gitu. Kemana? Ya biasa hari Senin, Selasa gitu naik gunung gitu. Oh emang gak kerja? Enggak, saya mah waktunya bebas. Jualan obat, saya bilang. Oh obat apa? Nah saya masuk, ini pak tehnya. Gini ngobrol. Kayak gitu. Tapi saya pede ngomongnya Bapak Ibu. Akhirnya orang beli juga. Di bengkel gitu di mana. Dan orang itu begitu beli, kenal. Bisa saya follow untuk jadi distributor, untuk jadi downline. Kalaupun gak mau join ya jadi pelanggan juga kan gak masalah. Betul gak? Dan kalaupun dia negatif, masalah juga nggak? Enggak, itu kelebihan prospecting. Prospecting itu baru kenal saat itu. Kalau negatif, nggak usah kenal lagi juga nggak apa-apa, betul nggak? Ditolak sama prospek baru kenal itu nggak ada rasanya. Ditolak sama sahabat yang bete, Bapak Ibu, betul nggak? Sama adik sendiri, kakak sendiri, sahabat yang ngerangkul. Udah, gue bilang janganlah begitu-begitu. Ini saya ngomong dari hati yang terdalam. Janganlah emel-eman gitu kan. Nah, kalau sahabat ngomong gitu kan rasanya kan gimana gitu. Kalau orang baru kenal mah negatif, oh ya udah Pak, makasih Pak waktunya, makasih ininya. Udah kan baru kenal ini, nggak usah kenal lagi juga nggak apa-apa, betul nggak? Jadi sekali lagi mental kita, tadi saya bilang senyum orang tua Anda itu. Kalau emang bikin Anda sukses, bikin orang tua Anda tersenyum ketika Anda naik panggung, harus Anda ngelakuin prospecting, ya lakuin aja. Orang nggak berat kok. Tinggal senyum sama orang, tinggal kenalan, perbanyak jadiin kebiasaan. Oke? Jadi lebih penting daripada Anda tahu, tadi kan saya jelasin how-nya, bagaimana caranya. Lebih mending Anda dalemin why-nya, kenapanya. Kalau Anda tahu Anda mesti prospecting dan Anda akan punya bisnis yang besar, Anda akan ngelakuin. Dari tadi nggak biasa jadi biasa Bapak Ibu. Saya juga dulu bukan orang yang tipenya bisa ngobrol kayak gitu sama orang. Tapi setelah saya ngelakuin biasa, itu jadi biasa Bapak Ibu. Bahkan saya sering suka amal gitu, misalnya ngasih aja emang, bukan gimana ya. Misalnya orang stroke pakai tongkat gitu, saya kasih gitu, Pak, Bapak stroke ya Pak, langsung saya samperin. Pak saya punya produk teh Pak, bawa pakai aja 10 saset cobain gitu. Memang saya niatnya ngasih, bukan niatnya mau prospek gitu. Ya kalau dia beli dan sembuh dan mau beli lagi ya nggak apa-apa juga. Tapi saya niatnya emang ya udah cobain aja Pak gitu.
Jadi saya sering banget kayak gitu di mana-mana karena saya masuk dari produk sekarang. Dan orang itu butuh produk kita. Makanya Anda mesti berani lakuin, dan ketika Anda ngelakuin biasa, jadi kebiasaan, itu akan jadi habit. Dan jadi habit, kemungkinan Anda sukses lebih luas. Betul nggak? Kalau kaki Anda nggak ada yang aktif, tapi daftar nama masih banyak, masih ada harapan nggak? Masih ada harapan. Yang bikin banyak orang berhenti tahu nggak? Kakinya nggak ada yang jalan, daftar namanya habis, stres akhirnya. Makanya lakuin prospecting Bapak Ibu. Itu salah satu kunci sukses di usaha ini. Makanya dibilang ada 7 langkah, ada kenalan sama orang baru, perluas prospecting, lakuin di mana aja. Bisa juga dengan online, tapi saya nggak bahas hari ini yang online. Karena intinya pada saat ini yang saya bahas, kita bangun jaringan. Bangun jaringan itu mesti ketemu langsung pada akhirnya, mesti diajarin ketemu langsung. Jadi sekali lagi, selamat melakukan apa yang jadi masa depan kita, Gotline ke atas. Kita tahun depan ke Spanyol lagi sudah fix. Jadi kehidupan Gotline itu luar biasa. Kalau saya Bapak Ibu, saya berani ngelakuin itu. Kalau saya tahu gitu, apa yang saya capai sekarang itu seperti ini. Saya mau ngelakuin lebih pun saya berani. Jadi selamat berjuang buat Anda. Nah, pastikan juga Anda akan ketemu hari-hari kemenangan Anda di Tianxi. Nah, lakuin prospecting. Ingat, lebih penting Anda punya goal, tahu why-nya, kenapanya, how-nya itu sambil jalan. Sambil jalan, lama-lama Anda akan jago. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.